Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, biar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma amitna bil iman wa sabbitna bil iman wa amitna syahidan wa amitna bi husnil khatimah. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimahumullah, jamaah Majelis Taklim As-Sa'adah yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak dan yang barokah, umur yang panjang dan yang barokah, harta yang banyak dan yang barokah, anak yang banyak dan yang barokah. Wabil khusus juga kepada Ketua Majelis Taklim, yakni Ibunda Dian sekeluarga dan para pengurus yang lain. Beliau mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, istiqomah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati, khususan orang-orang tua kita yang sudah meninggal ya, keluarga sebutkan masing-masing wa ila hadrati khusus. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qadun taha mutlaqan abada wa ma tas'a
ibu-ibu pada sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas sifat yang harus diketahui, sifat wajib bagi para rasul. Jadi diantaranya adalah sidik. Jadi rasul itu punya sifat wajib ada 4. Satu adalah sidik. Sidik itu artinya adalah benar. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umur 35 tahun sudah dikenal sebagai orang yang sidik, dikenal al-amin, yang sudah dipercaya oleh orang-orang kaum Quraisy pada saat itu. Jadi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amin artinya adalah sidik. Kemudian amanah. Yang kedua, dulu sudah saya bahas tentang amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya, tidak khianat. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah khianat. Rasulullah selama hidupnya 63 tahun tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, tidak pernah khianat. Enggak seperti umatnya. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Maka mudah-mudahan dengan belajar sifat ini kita dianjurkan untuk mengikuti sifat-sifat Rasul. Jangan sampai bohong, jangan sampai khianat, harus amanah. Dulu sudah saya contohkan Umar bin Khattab ketika menjadi seorang pemimpin negara, ya, ketika dia sedang berada di istana, beliau sedang ada di kantor, ya, ini menjadi contoh kepada umatnya. Ketika beliau sedang ada di kantor, kemudian ada anaknya, saudaranya yang datang ke kantor itu. Akhirnya lampu yang tadinya dinyalain langsung dimatiin oleh Umar bin Khattab. Ketika itu para pegawai menanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa ada keluargamu? Kenapa ada ponakanmu? Kenapa ada anakmu pada datang ke istana? Kok langsung dimatiin lampunya?" "Karena anak saya, karena saudara saya, karena keluarga saya yang datang ke sini itu adalah tidak berhak untuk memiliki menikmati lampu, karena ini adalah milik negara." Jadi kalau mobil milik kantor, kalau mobil milik negara, kalau mobil milik balai desa, semestinya kita tidak boleh memakai kecuali atas mendapat izin dari yang punya kantor itu. Kalau memang tidak, ikutilah contoh seperti siapa itu namanya? Umar bin Khattab. Satu saat lagi Umar bin Khattab, ini contoh amanah supaya kita ikuti sifat-sifatnya beliau. Satu saat dia belusukan di kampung-kampung. Jadi yang belusukan sebenarnya dulu adalah Umar bin Khattab.
Jadi setiap malam ketika siangnya dia ada di kantor, malamnya langsung belusukan untuk mengetahui apakah umatnya, masyarakatnya, rakyatnya pada makan atau tidak, pada kesusahan atau tidak. Biasanya orang kalau mencari kesulitan itu habis maghrib, habis isya, antara suami dan istri itu biasanya rundingan, mau bisnis, bicara masalah keuangan, bicara masalah ekonomi. Jadi Umar bin Khattab setiap habis isya itu ke rumah-rumah. Cuma rumah zaman dulu nggak seperti sekarang, itu hanya pakai kayu, pakai papan, sehingga dia asal sudah di belakang rumah saja ketahuan dia lagi membicarakan apa. Itulah sifat Umar bin Khattab. Satu saat tahu-tahu ada seorang gadis perempuan yang ketika siang dia menjual susu kambing. Kata ibunya, "Nah, itu kamu jualan susu jangan murni-murni amat, coba dicampur dengan air supaya tambah banyak, untungnya jadi besar." Itu ibunya yang nyuruh. Sementara Umar bin Khattab ternyata lagi ngintip-ngintip yang ada di belakang rumahnya. Sampai diperhatikan pada saat itu Umar bin Khattab mendengarkan kata-kata ibunya, memaksakan anak gadis itu untuk menambahin air supaya susunya tambah banyak, untungnya jadi besar. Tapi si anak perempuan ngomong sama mamahnya, sama ibunya, "Mah, ibu, ini dosa." Kata pemimpin kita Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan perbuatan ini adalah dosa. Iya nak, tapi kan Amirul Mukminin nggak tahu, kita kan jauh rumahnya, padahal sedang diintip-intip oleh Umar bin Khattab. Akhirnya dipaksa sampai nggak mau ya. Si anak gadis itu tidak mau. Saya, walaupun Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah mengetahui di mana kita berada. Ini contoh amanah. Akhirnya apa? Umar bin Khattab satu ketika datang lagi ke rumah itu, menanyakan kepada gadis yang itu. Akhirnya dibawa, karena dulu kan belum ada HP, dulu belum ada foto, jadi nggak tahu siapa Anda. Aku adalah Amirul Mukminin. Apakah kamu Umar bin Khattab? Iya, aku adalah Umar bin Khattab. Mau apa datang ke sini? Saya mau melamar anakmu yang perempuan itu. Akan saya jadikan mantu, akan saya jodohkan dengan anak lelaki saya. Akhirnya dijodohkan dengan anak seorang Amirul Mukminin. Tujuannya apa? Mencari kesucian orang yang suci, orang yang bersih. Dinikahkan, maka akhirnya punya turunan namanya Umar bin Abdul Aziz, yang akhirnya pengembangan Islam di seluruh dunia. Ini adalah pemimpin yang besar, dibarengi dengan mencari benih-benih yang suci. Makanya di dalam Islam kalau nyari jodoh harus hati-hati nasabnya. Paham bu? Bu, paham gak nih? Makanya kalau untuk mencari jodoh harus tahu nasabnya, turunannya siapa, turunan orang baik-baik atau tidak. Makanya wangkihu, nikailah olehmu an-nutfah, orang yang punya nasab yang bagus, maka akan menjadi turunan yang bagus. Betul nggak bu? Kalau duren, kita nanam duren, kira-kira tumbuhnya semangka apa duren bu? Kalau saya nanam semangka, kira-kira tumbuhnya singkong apa boleh? Nah,
Ini maka itu turunan seperti Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, sekarang saya tambah lagi adalah yang ketiga adalah tabligh. Rasulullah itu tabligh maknanya adalah menyampaikan. Jadi Muhammad itu menyampaikan risalah dari Allah. Walaupun itu pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama balaghta risalatahu. Surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, balik, sampaikanlah wahyu yang dari Allah, sampaikanlah ayat yang dari Allah, sampaikanlah peringatan-peringatan yang dari Allah. Makanya ketika Muhammad dakwah di kota Mekah sulit, ya, Muhammad Rasulullah dakwah di kota Mekah itu sulit. Makanya mendapat wahyu yang pertama adalah di gua Hira. Bu, ibu sudah pernah naik ke gua Hira belum? Ini bu, jangan sampai kalau ibu nanti umroh nggak naik. Saya dari 80 kelompok jamaah yang bisa naik, alhamdulillah hanya 8 orang dari Cilengsi itu. Mengapa saya naik ke Gua Hira? Saya membuktikan seberapa besarnya Gua Hira itu, seberapa jauhnya Gua Hira itu. Saya naik dari bawah itu jam 8 sampai ke Gua Hira. Saya sampai di sana jam 11 lebih. 3 jam saya jalan kaki, 4 jam. Dari jam 8 sampai jam setengah 12. Langsung saya sholat di tempatnya seperti ini bu, kecil, sebangku sekolah, batu tapi seperti bangku. Inilah duduknya Rasulullah, inilah duduknya Abu Bakar Siddiq. Sehingga saya kepengin duduk di mana Rasulullah duduk di situ. Saya ingin duduk di mana Abu Bakar Siddiq duduk di situ. Saya kepengin sholat di mana Muhammad Rasulullah sholat di situ. Maka jidat saya bu, alhamdulillah sudah pernah sujud di mana Rasulullah sholat di situ. Jadi nempel bekasnya Rasulullah yang sudah saya tempel di jejak saya. Itu saya keyakinan. Sehingga sulitnya kayak apa? Banyak orang yang sudah di tengah-tengah itu turun lagi nggak kuat, merembet, naik motor nggak bisa, jalannya tinggi ke sana. Ini saya melihat sampai-sampai saya mencoba di atas gunung, di atas gua saya sholat lagi. Kemudian saya melihat ke bawah, mobil-mobil, bis-bis yang sebesar itu kelihatannya kayak mainan tuh. Berarti kan tinggi sekali tuh. Kalau saya lihat dari atas, melihat mobil, bis-bis yang ada di bawah seperti mobil mainan. Itu saking tingginya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agamanya. Ini karena menyampaikan risalah. Belum gangguan bu. Jangan dianggap Muhammad itu menyampaikan risalah itu gampang. Ujiannya luar biasa. Satu saat Rasulullah lagi berjalan dengan Anas bin Malik.
Ketika dia dalam perjalanan dengan Anas bin Malik, Masya Allah, Anas bin Malik sedang berjalan bersama Rasulullah. Rasulullah ada di depan, Anas bin Malik ada di belakangnya. Tahu-tahu ada orang Badui menyerbu yang benci kepada Muhammad. Ya, orang kalau nggak seneng kan benci, betul nggak Bu? Orang kalau nggak seneng benci, betul nggak? Orang kalau nggak orang kalau nggak seneng pasti benci. Orang Badui itu benci banget kepada Muhammad. Akhirnya mana yang namanya Muhammad? Akhirnya dia membawa selendang, diikatkan lehernya Muhammad Rasulullah, leher yang mulia sampai diikat, dijirit, pernah dicekik Rasulullah oleh orang Badui. Di saat itu tidak ada yang menolong. Anas balik hanya melihat keadaan Rasulullah seperti itu. Akhirnya setelah keadaan seperti itu, seperti preman Tanah Abang, jadi Rasulullah dipalak ceritanya. Khudil amwali, khudil anwali, khudil anwali. Aku minta harta, aku minta uang. Kalau nggak dikasih uang, awas, akan aku matikan. Itu kata orang Badui. Makanya Rasulullah kemudian dengan senyum ngomong kepada Anas bin Malik, khudil amwal, wahai Anas, ambilkan harta, berikan kepada si fulan ini orang Badui. Akhirnya Anas bin Malik mengambil harta, baru dilepaskan. Ini orang menyampaikan Islam di saat itu berat sekali. Rasulullah ini Rasul. Makanya Rasulullah dakwah di kota Mekah itu paling pahit. Beda dengan di Madinah. Ibu bisa membedakan di Madinah dan di Mekah. Memang orang-orang Mekah itu kasar, keras hatinya. Tapi ketika di Madinah orangnya lunak-lunak, baik-baik. Makanya kalau di Mekah memang seperti itu, keras, seperti kerasnya batu. Memang hidupnya di padang pasir, isinya batu, jadi kerasnya pada kayak batu. Satu saat Rasulullah lagi sholat. Ini Bu ceritanya, ini kesulitan Rasulullah menyampaikan risalah. Pamannya yang 4 semua kafir. Abu Jahal, paman, memang percaya kepada Nabi? Enggak. Itu paman. Padahal sudah jelas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum asisun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun minkum, rasulnya dari bangsamu, dari kelompokmu, dari orang-orang besar. Jadi Muhammad itu sebenarnya turunan orang besar. Yang megang Ka'bah Abdul Muthalib itu adalah mbahnya. Yang memegang kekuasaan, kekayaan di kota Mekah adalah Abdul Muthalib. Yang memegang kunci Zam-Zam itu juga Abdul Muthalib. Yang memegang Ka'bah juga Abdul Muthalib. Yang memegang kekayaan, harta, perdagangan, Abdul Muthalib. Dari turunan orang besar Nabi Muhammad, bukan orang kecil. Makanya min anfusikum itu adalah dari kelompokmu. Tapi Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, semuanya tidak menerima. 4 paman termasuk Abu Thalib. Cuma Abu Thalib tidak mengakui Islamnya, cuma tetap membela kepada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, kadang-kadang Bu, kita dalam keluarga begitu.
Kadang-kadang orang lain percaya, tapi kalau sama keluarganya sendiri pada berantem, betul nggak Bu? Makanya malah biasanya gini, orang kalau sama keluarganya sendiri, kakaknya, adiknya, keluarga pada berantem terus. Alah, saya daripada sama keluarga, maka lebih baik saya sama orang lain. Kadang-kadang orang lain lebih baik daripada keluarga sendiri. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Minjem uang aja susah, betul nggak? Tuh, ada. Mana yang dipinjemin susah Bu? Ada di sini. Mengapa dipinjemin susah? Karena ngembalinya susah juga. Saya mah udah tahu pengalaman Bu. Giliran minjem mah nangis-nangis. Sampai sekarang 5 tahun Bu. Ini SMS saya masih nih. Kamu gimana sih? Dulu mah nangis-nangis, sekarang udah 5 tahun belum bayar-bayar. Ada orang begitu? Orang saya ustaz juga dikebulin coba. Curhat nih ceritanya. Masalah inilah dakwah Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan kepada Abu Jahal. Abu Jahal kan pamannya. Yo, paman kan keluarga, masih satu turunan, satu bangsa, satu orang besar. Tapi Abu Jahal nggak mau. Malah satu ketika Abu Jahal lagi di Masjidil Haram, Nabi Muhammad lagi sholat Bu, lagi sholat, malah mengumumkan, wahai saudara-saudaraku, kelompok-kelompokku, nih Muhammad lagi sholat, Muhammad lagi sholat. Kemarin si Fulan bin Fulan kan habis nyembelih kambing. Coba cari itu kotoran kambingnya, cari kotoran onta, timpukan ke dia. Ya Allah, sadis amat itu. Si Utbah, ya, Utbah bin Khalid, ada lagi Umayyah bin Khalid, dia naik malah mengacungkan tangan. Mana Abu Jahal? Dia ngambil kotoran yang besar sekali itu. Ya, orang baru dari ini kan kotor banget tuh, ditimpukan. Pada waktu mau ditimpukan, Abu Jahal bilang, nimpukannya nanti kalau dia lagi sujud. Begitu Rasulullah lagi sujud, ditimpuk Pak, di sininya, di punggungnya. Rasulullah kan sujudnya lama, sampai-sampai nggak ada yang menolong. Mengapa nggak ada yang menolong? Karena teman Nabi Muhammad nggak ada, yang pada beriman nggak ada, yang ada adalah kelompoknya Abu Jahal. Semua pada mentertawakan, tuh rasain orang lagi sholat. Coba kalau kita kan masih banyak temennya. Ini pada saat itu nggak ada yang nolong kepada Muhammad. Makanya Siti Fatimah anak Rasulullah, yaitu anak daripada Siti Sayyidah Khadijah, mana Rasulullah sholat kelama sekali, akhirnya maranin ke Ka'bah. Ternyata Muhammad masih sujud sambil menangis. Ya, itu keadaan Fatimah. Kemudian mengambilkan yang ada di punggung-punggung sini sambil Siti Fatimah menangis. Rasulullah hanya tersenyum dan mengatakan, Allahumma ilaika bil Quraisy, Allahumma ilaika bil Quraisy, Allahumma ilaika bil Quraisy. Itu doa Rasulullah pada saat itu. Karena sedihnya, itu doa nggak disengaja. Tapi apa artinya? Ya Allah, ya mungkin mudah-mudahan kembalilah kepada orang-orang Quraisy yang memusuhi kepadaku. Akhirnya pada waktu peperangan Badar, itu kelompok orang-orang yang mentertawakan Rasulullah, tidak sengaja mereka hancur semua, terbunuh semuanya habis. Makanya Bu, ya, jangan kalau ada orang soleh, orang yang ahli ibadah, jangan dicaci maki. Baru kerentek dalam hati aja bisa kembali kepada dirinya. Makanya janganlah kamu menyakiti kepada habaib, janganlah kamu menyakiti kepada ulama.
itu Allah akan turun laknat karena para beliau adalah sedang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah sedang mengajak dakwah. Itu sudah pusing Rasulullah. Satu saat dia sholat kan di Mekah. Ini keadaan kesulitan Rasulullah di Mekah. Setelah di Madinah aman terus. Ketika di Mekah, satu saat dia sholat kan lewat rumah itu. Rumahnya tingkat. Setiap Rasulullah datang di pinggir rumah itu pasti diludahi sampai 3 hari berturut-turut. Kemudian ini mana orang yang biasa meludahin, kok nggak ada lagi, kata Muhammad dalam hatinya. Akhirnya menanya kepada tetangganya, Bu, maaf, ini orang yang punya rumah ini mana? Oh, orang yang punya hari ini, orang yang punya rumah ini sekarang lagi sakit. Ya Nabi Allah, lagi sakit. Iya. Langsung Rasulullah mendatangi. Assalamualaikum. Pakai salam. Assalamualaikum. Dijawab alaikum. Dia ketakutan. Orang musuh datang ketakutan. Kayak ibu nih. Ada orang punya utang banyak. Yang utangin datang, takut kan Bu ya? Takut ya Bu? Wah, ini mau nagih pasti dianggapnya. Ini banyak yang tertawa, jangan-jangan banyak pengalaman. Jadi Rasulullah juga seperti itu. Karena itu musuh, dianggapnya, wah jangan-jangan mau marah sama saya. Ternyata apa? Dia malah dengan senyum, mudah-mudahan engkau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh Rasulullah. Makanya orang yang baik adalah ketika didolimi, Bu, balasnya apa? Dengan senyum. Balasnya dengan apa? Dengan doa. Doain. Ya. Cuma itu kan Nabi, kalau giliran kita doain malah tambah seneng dia. Betul nggak Bu? Masya Allah. Inilah sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, tidak lama kemudian, setelah 4 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah, Siti Khadijah meninggal, Bu. Jadi Siti Khadijah adalah seorang istri Nabi yang kaya. Tapi dermawan Siti Khadijah. Kekayaannya 1 kota Mekah. Jadi pengusaha besar di kota Mekah. Namanya Siti Khadijah. Dia rela menikah dengan Rasulullah dan rela hartanya untuk bekal dakwah Rasulullah. Sampai-sampai habis hartanya hartanya Siti Khadijah. Tidak lama kemudian malah meninggal. Siti Khadijah meninggal. Tidak lama lagi Abu Thalib, pamannya yang membela Rasulullah, malah meninggal. Coba, yang membela Rasulullah malah meninggal. Itu kan tambah panik Rasulullah. Siapa yang akan menolong? Ya memang secara akal nggak masuk akal, tapi manusia, Rasulullah pasti masih punya, harus ada manusia. Sekarang pamannya sudah meninggal, Siti Khadijah sudah meninggal, itu adalah kekuasaan besar. Kalau pamannya karena penguasa besar di kota Mekah, siapa yang berani kepada Abu Thalib? Karena dia turunan orang besar, turunan bangsawan, turunan orang hebat. Nggak ada yang berani pada saat itu. Setelah meninggal, tambah membabi buta. Orang-orang Mekah tambah membabi buta. Sampai mencoba, ini sebentar lagi, Rasulullah ke Taif, mencoba ke Taif. Itu
mencari pembelaan dari Bani Saqif. Barangkali ada lagi orang yang mau membela kepada Rasulullah dalam dakwah Islam. Malah ketika di Taif bukan disambut dengan baik, malah dilemparin dengan batu. Lemparin sampai kepalanya berdarah, kakinya berdarah. Sampai berdarah banget itu di kaki, Bu. Sehingga kakinya sampai ketika darahnya mengucur di tanah, diambil lagi oleh Rasulullah. Ini sampai Rasulullah seperti itu. Diambil oleh Rasulullah. Para sahabat Rasulullah, Umayyah menanya, "Ya Rasulullah, kenapa darahnya diambil lagi yang sudah jatuh di tanah?" "Wahai sahabatku, seandainya darahku ini sampai tumpah di tanah Taif, Allah tidak rela, maka ini Taif akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya sudah, biar hancur saja. Orang sudah nakal sama kita, sudah ngelemparin batu sama kita. Ini kalau kita kan. Ya, kalau kita kan gitu. Dia musuh, giliran ini diteskan. Alasannya apa? Iya, tapi saya mengharapkan mudah-mudahan nanti turunan daripada Bani Saqif, turunan orang-orang Taif, nanti satu saat akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rintangan yang begitu berat, tapi apa dasar ayatnya? Ya ayyuhar rasul balligh, hei Rasul, sampaikanlah ayat walaupun tantangannya adalah nyawa. Maka menjadi perhatian para ibu-ibu ya. Ini bukan sedang ngikuti jejak Rasulullah ya. Ya, ngikuti jejak Rasulullah ketika diajak untuk berdakwah. Mungkin ibu sudah nggak bisa dakwah seperti Rasulullah. Paling tidak ketika ada tarikan untuk maulid, untuk rajaban, untuk anak yatim, untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, itu paling kemampuan kita hanya seperti itu. Maka rintangan kesulitan-kesulitan itu yang ada dalam hati adalah susah, maka kita harus ikut membantu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diaku menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa menambah semangat mengikuti perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yu'adhibu bimajidah. Ya rabbal ya Allah wa khairihin wa man ansa wa nawfa Allah madima. Allahumma baghfir nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma arham Muhammadin, Allahumma ighfir ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma ansur ummata Muhammadin, Allahumma ya hadihal musbilat, Allahumma ya hadihal muhimat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir lana hajatina, Allah ya rahman ya rahim ya qadim, ya daim ya faru ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana sallallahu
ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah setiap sholatnya supaya satu saat meninggal dalam husnul khotimah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.